Saudara ditetapkan sebagai tersangka. Saya ditetapkan tersangka kalau tidak salah tanggal 11 Agustus yang mulia. Tanggal 11 Agustus, Demikian. setelah saudara Richard membuat pengakuan. Jadi saya perlu jelaskan bahwa Silakan. pengakuan pertama Richard itu di tanggal 5 yang mulia. Saya waktu itu di rumah malam-malam dihubungi oleh salah satu pejabat utama, kepala divisi TIK. Dia menyampaikan bahwa, bro, ini Richard merubah keterangan. Lalu saya sampaikan, merubah keterangan bagaimana? Iya, ini sudah buat pernyataan dan sudah menghadap tim sus dan Kapolri menjelaskan bahwa bro yang nembak semua. Waktu itu saya kaget yang mulia. Loh, kok bisa jadi berubah begitu? Saya bilang, saya tidak akan hadir sebelum berita acara pemeriksaan Richard ini diperlihatkan ke saya bilang. Karena saya tidak pernah merasa melakukan penembakan, apalagi 5 kali yang seperti yang disampaikan oleh Richard di keterangan awal. Nah, kemudian selesai berita acara pagi waktu itu, datanglah Irjen Slamet ini menjemput saya, menunjukkan berita acara. Saya bilang ya udah, oke, saya akan jawab keterangan ini, dan kalau dengan keterangan ini harus saya diproses, saya siap, saya bilang. Akhirnya kemudian saya menghadap ke pimpinan Polri, beliau juga menyampaikan ini gimana. Nah, kalau berdasarkan keterangan Richard ini yang menyampaikan bahwa senjata itu saya ambil di Saguling, kemudian di Duren 3 saya masuk, kemudian saya nembak 5 kali. Setelah bunyi suara tembakan, Richard turun, saya serahkan senjata Richard itu ke dia. Saya tidak pernah melakukan itu, Jenderal. Saya siap kalaupun saya harus jadi tersangka waktu itu. Akhirnya kemudian saya diperiksa oleh Irsus waktu itu. Kemudian dipatsuskan pada tanggal 6, 7 itu kemudian tidak ada pemeriksaan karena saya sudah diamankan di Makobrimob yang mulia dengan penempatan khusus dari Propam waktu itu karena belum ada pemeriksaan sebagai tersangka. Selanjutnya di tanggal 8 tim sus datang ke Makobrimob yang mulia. Nah, di situ mulai menyampaikan bahwa kamu ngaku aja bahwa peristiwa ini tidak sesuai yang sudah diceritakan karena Richard sudah ngomong, Romer juga sudah ngomong, kemudian kalau nggak salah Ricky juga waktu itu. Ya saya tetap bertahan waktu itu. Akhirnya kemudian disampaikan, ya kalau kamu tetap bertahan maka semua orang di Duren 3 akan saya tersangkakan. Saya sampaikan, loh bagaimana istri saya? Ya kita akan bantu, tidak tersangkakan istrimu, yang penting kamu ngomong. Nah, karena saya merasa bahwa istri saya tidak salah, kenapa harus ditersangkakan dan dia korban. Akhirnya kemudian saya menjelaskan cerita yang sebenarnya yang saya sampaikan di persidangan ini yang mulia. Pada tanggal berapa saudara menjelaskan Tanggal sebenarnya? 8 yang mulia. Tanggal 8. Mohon sampai maaf, setelah itu saya kemudian langsung diperiksa sebagai saksi waktu itu. Sebagai saksi. Kemudian saya telepon istri saya untuk hadir juga waktu itu, menyampaikan, Ma kamu kesini ceritain aja kejadian sebenarnya mulai dari Magelang. Istri saya waktu itu menangis yang mulia karena menyampaikan bahwa ini mungkin penyebabnya saya, sehingga kejadian aib yang diderita oleh istri saya, perlakuan Joshua ini harus dibeberkan di penyidik kejadian di Magelang itu. Saya sampaikan ya mau diapain lagi karena ya sudah seperti ini, daripada nanti kemudian kamu jadi tersangka. Akhirnya istri saya datang, pada saat pemeriksaan itu juga penyidik, saya tanyakan ke penyidik siapa aja yang sudah merubah keterangan. Richard sudah, Ricky sudah waktu itu, Kuat belum. Nah saya minta ke penyidik, saya bisa telepon Kuat biar saya hubungi untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu yang mulia.
Nah kemudian berproseslah sampai dengan hari ini yang mulia. Oke. Selanjutnya tadi ada yang lupa saya tanyakan mengenai peristiwa tanggal 10